Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Sahhil lana umurana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma stajib du'aana ya rabbal alamin. Summa amma ba'd. Alhamdulillah, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu membahas tentang kitab ilmu Quran. Kita berpatokan pada kitab Al-Bidayah fi Ulumil Quran. Kita masuk pada materi yang ke-10 dalam silsilah program pengantar ilmu Quran. Di sini kita masuk pada tengah bab yang ke-7, di mana di pertemuan yang lalu kita membahas tentang masalah umum, lafaz-lafaz yang bermakna umum. Nah, sekarang kita akan membahas tentang lafaz-lafaz yang bermakna khusus. Perlu dipahami di sini bahwa lafaz khusus ini di sini masuk pada ad-dhabitu al-khamisu, panduan yang kelima atau kaidah yang kelima. Al-khasu huwa qasru hukmil 'ami ala ba'di afradihi. Apa itu khas? Khas adalah, lafaz khusus adalah sebuah lafaz yang fungsi dari lafaz tersebut qasru, membatasi. Qasru itu maknanya membatasi atau memotong. Membatasi hukmil 'am, hukum sebuah lafaz yang umum, ala ba'di afradihi, atas sebagian anggota-anggotanya. Jadi secara bahasa khas, khusus itu artinya secara bahasa diddul am, lawan dari umum. Adapun secara istilah, khas artinya sebuah hukum yang lafaz tersebut membatasi sebuah lafaz yang bermakna umum atas sebagian anggota-anggotanya. Jadi kalau di lafaz umum, misalkan kalau di dalam lafaz umum misalkan semua anggota itu kena, maka dalam lafaz khusus sebagian anggota tidak kena. Itu secara pengertian bahasa dan istilah. Nah, ada namanya khos. Khos ini adalah fa'ilnya. Fa'il itu dalam artian lafadznya. Kalau ada lafadz yang dia khusus atau mengkhususkan, itu disebut sebagai khos. Tapi pekerjaan apa? Sebuah pekerjaan yaitu mengkhususkan lafadz umum, itu pekerjaannya disebut sebagai takhsis. Jadi ada khos, ada takhsis. Khos artinya lafadz khususnya, mukhassis artinya sebuah lafadz yang berfungsi mengkhususkan lafadz umum, takhsis artinya proses pengkhususan lafadz umum. Itu beberapa mufradat yang mungkin perlu untuk dipahami. Begitu. Di sini disebutkan dalilu takhsis ad-dhabitus sadis, dalam kitab tersebut ad-dhabitus sadis, kaidah atau panduan yang ke-6, dalilu takhsis nau'an. Dalil proses pengkhususan itu ada dua. Jadi proses dari sebuah lafadz umum kemudian dikhususkan menjadi lafadz khusus, itu ada dua dalil atau dua proses. Yang pertama muttasilun. Al-awwal muttasilun. Yang pertama adalah bersambung. Maksudnya apa? Maksudnya apa di situ?
Wa huwa ma la yastaqilu binafsihi. Bersambung maksudnya adalah dan dia sesuatu yang tidak berdiri dengan sendirinya. Yang tidak berdiri dengan sendirinya atau tidak bebas dengan sendirinya atau tidak terpisah dengan sendirinya. Jadi itu penjabaran saja, intinya muttasil adalah sebuah dalil khusus yang pengkhususannya atau dalilnya itu bersambung langsung dengan pola dalil umumnya, siyak atau pola dalil umumnya. Bahasa mudahnya itu dalil pengkhususannya ada dalam satu ayat tersebut. Misalkan di awal kalimat itu umum, kemudian nanti di akhirnya ada pengkhususannya langsung. Atau ayat pertama itu lafadznya umum, di ayat kedua langsung dikhususkan. Itu namanya takhsisun muttasilun. Sebuah dalil yang mengkhususkan lafadz umum yang bersambung langsung dengan lafadz umumnya. Jadi nggak jauh-jauh dari ayat lafadz umumnya. Bisa jadi ayat setelahnya atau di dalam ayat tersebut. Dalam satu ayat. Itu yang pertama. Yang kedua munfasil. As-tsani munfasilun. Yang kedua adalah munfasil. Munfasil itu apa? Munfasil itu ketika sebuah dalil pengkhususannya di luar ayat atau surat dari dalil umumnya. Wa huwa ma yastaqilu binafsihi. Dan dia adalah apa-apa yang terpisah, terbebas, merdeka dengan sendirinya. Maksudnya apa? Contohnya di ayat yang pertama itu dalil umum, nanti pengkhususannya itu nanti di surat lain atau di ayat yang lainnya, yang ayat 100 setelahnya dan sebagainya, di luar pola dari dalil umumnya. Begitu. Itu namanya takhsisun muttasil wa takhsisun munfasil. Pengkhususan yang bersambung dengan pola ayatnya langsung, pengkhususan yang terpisah dengan pola ayatnya. Nah, kita masuk pada dhabit yang ketujuh. Bawahnya itu ad-dhabitus sabi'. Dhabit atau kaidah yang ketujuh. Al-mukhassisul muttasilu khamsatu anwa'. Panduan yang ketujuh, mukhassis, dalil pengkhususan yang bersambung itu ada 5 macam. Jadi yang pengkhususannya dalam satu ayat ataupun di ayat setelahnya langsung bersambung itu ada 5 macam. Yang pertama adalah al-istitsna. Al-awwalu al-istitsna. Yang pertama itu dengan pola pengecualian atau istitsna. Pola pengecualian. Contohnya apa? Contohnya jelas dalam surat Al-Asr dalam juz 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Dan demi masa sesungguhnya manusia dalam kerugian, illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat, kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Nah, di situ jelas bahwa takhsisnya itu langsung di ayat setelahnya. Itu namanya istisna. Berarti langsung dengan pola istisna, yaitu pengecualian. Yang selanjutnya itu adalah as-tsani as-sifah. Yang selanjutnya dengan pola sifat. Jadi pengkhususan lafadznya umum dikhususkan dengan pola sifat. Itu ada dalam surat An-Nisa ayat 23. Sini dibacakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa rabaibukumul lati fi hujurikum min nisaikumul lati dakhaltum bihinna. Dan anak-anak bawaanmu baik dari suami dan istri yang ada dalam naungan kamu,
dari istri atau suami yang kamu nikahi, istri yang kamu nikahi, yang belum digauli, belum dimasuki istrinya. Ayat ini maksudnya apa? Ayat ini kan membahas tentang kita boleh menikahi seorang anak yang ibunya sudah kita nikahi tapi belum kita gauli. Jadi kalau kita menikah dengan seorang perempuan, nah dia punya anak bawaan. Kemudian ibu tersebut kita nikah tapi belum sempat kita gauli, sudah cerai, maka anak bawaannya tetap masih bisa kita nikahi. Nah itu kan sifat. Jadi dalilnya umum bahwa semua anak bawaan dari istri yang kita nikahi, dalam artian itu bukan anak kandung kita, tapi anak bawaan istri kita atau anak bawaan suaminya, anak bawaan istrinya, itu kalau dipahami secara umum, maka dia boleh dinikahi walaupun ibunya sudah digauli. Tapi ternyata itu ada taksis, pengkhususan dengan sifatnya langsung, yaitu dalam kalimat min nisaikumul lati dakhaltum bihinna, dari wanita yang sudah kamu gauli. Nanti bisa dibuka dalam surat An-Nisa dan tafsirnya tentang masalah itu. An-Nisa ayat 23. Jadi kalau ibunya sudah kita gauli, maka anaknya tidak boleh kita nikahi lagi. Tapi kalau sudah nikah dengan ibunya tapi belum digauli, terus kita cerai dengan ibunya, terus kita mau menikahi anaknya, itu masih boleh. Begitu. Kemudian yang selanjutnya asyartu, as-sadisu asyartu, yaitu pengkhususan dengan pola kalimat syarat. Dengan pola kalimat syarat. Di sini dicontohkan dalam surat Al-Maidah ayat 93. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus solihati junahu fima ta'imu idza mattaqaw wa amanu wa 'amilus solihati tsumma taqaw wa amanu tsumma taqaw wa ahsanu. Nah, dalam ayat itu bercerita tentang makanan haram yang kita makan dahulu. Karena ada pertanyaan dari orang-orang Yahudi kalau tidak salah dalam riwayatnya, bagaimana kami masuk surga karena makanan haram, khamr yang kami makan, sedangkan orang-orang yang Islam pada saat itu, sahabat-sahabat juga dulu minum khamr, maka mereka juga harusnya masuk neraka. Tapi ternyata di ayat itu dikasih syarat, laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus solihati junahun fima ta'imu idza mattaqaw. Kalimat idza di situ sebagai syarat, jika, itu syaratnya. Bagi orang beriman tidak akan dapat dosa dari makanan haram yang dahulu dia lakukan, tidak akan menjadi daging haram yang membuatnya menjadi akan dibakar pasti di api neraka. Dengan catatan apa? Syaratnya idza mattaqaw wa amanu wa 'amilus solihati tsumma taqaw wa amanu tsumma taqaw ahsan. Ketika dia bertakwa, beriman, kemudian bertambah baik keimanannya, bertambah baik ketakwaannya, maka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu taksis, pengkhususan dengan syarat dalam surat Al-Maidah ayat 93. Kemudian selanjutnya ar-rabi'u al-ghayah, yang keempat adalah ghayah. Apa itu ghayah? Sebuah pengkhususan, takhsisun bil ghayah, sebuah pengkhususan dengan lafadz hatta al-ghayah. Hatta itu artinya sampai, ghayah artinya tujuan atau sampai. Contoh, di sini disebutkan A'udzu billahi minasyaitonir rajim dalam surat Al-Baqarah ayat 222.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala taqrabuhunna hatta yathun. Dan janganlah kamu coba-coba mendekati, dalam makna di sini menggauli istri, hatta sampai. Nah, hatta di sini kan artinya sampai atau ghoyah. Sampai tujuannya selesai, yaitu yathun, sampai mereka benar-benar suci. Jadi kalau wanita nifas dan haid tidak boleh digauli di kemaluannya seperti itu, dan juga di duburnya jelas. Itu Al-Baqarah ayat 222. Takhsisun bil ghoyah, jadi pengkhususan dengan pola sampai atau sampai selesai sesuatu yang diharamkannya atau diumumkannya. Jadi kita tidak boleh menggauli wanita haid sampai dia suci. Taksisnya di situ pengkhususannya. Selanjutnya yang kelima, al-khamisu al-badal. Yang kelima itu badal. Badal artinya pengganti. Maksudnya bagaimana? Jadi pengkhususan yang datang itu datang karena seakan-akan dia lafadz pengganti dari lafadz yang umum tersebut. Contohnya di sini disebutkan dalam surat Ali Imran ayat 97. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Di situ ada pengganti. Dan bagi Allah Subhanahu wa taala ada hak atas manusia berupa haji ke Baitullah. Berarti di dalam ayat ini semua orang harus haji. Itu hak Allah, itu keumuman ayat. Tapi ternyata di situ ada badalnya, ada penggantinya. Apa penggantinya? Pengkhususan dengan pola pengganti, kalimat pengganti. Ternyata di situ ada tulisan man istata'a ilaihi sabila. Ternyata kewajibannya itu hanya istata'a, hanya bagi yang sanggup ilaihi sabila, untuk menempuh jalannya. Itu disebut sebagai badal dalam ilmu nahwu. Seperti itu. Itu contoh-contoh tentang takhsisun muttasil. Jadi pengkhususan yang kalimat pengkhususannya itu, ayat pengkhususannya ada di ayat setelahnya langsung atau ada di dalam ayat itu sendiri. Sekarang kita masuk ke ad-dhabitus samin, kaidah yang ke-8, panduan yang ke-8. Al-mukhassisu al-munfasilu salasatu anwa'. Lafadz pengkhususan yang terpisah itu ada 3 jenis. Kalau tadi kan yang bersambung, sekarang yang terpisah ada 3 jenis. Al-awwalu al-hissu. Yang pertama adalah his. His ini artinya indra. Indra baik itu mata, telinga, hidung, dan sebagainya. Indra. His, sesuatu yang bisa kita rasakan, bisa kita lihat. Nah, maksudnya bagaimana? Maksudnya begini. Ketika ada ayat Allah Subhanahu wa taala, kemudian di dalam ayat itu lafadznya maknanya umum, tapi secara indera kita melihat, oh ternyata ada pengkhususan di situ. Soalnya kita melihatnya. Atau secara rasa tangan kita menyentuh, oh ternyata ada pengkhususan di situ. Nah, dengan misal, wabil misal yattadihul maqal. Dengan contoh ucapan akan lebih jelas. Ini contohnya. Di dalam surat sebutkan di sini dalam surat Al-Ahqaf ayat 25. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha fa asbahu la yura illa masakinuhum. Maka dihancurkanlah semuanya dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kan cerita tentang azab. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala mengazab sebuah kaum. Nanti kita lihat tafsirnya detail tentang masalah ini. Nah, di situ lafadznya menggunakan lafadz umum. Tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha. Azabnya itu menghancurkan kulla syai', semuanya.
dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemarin di pembahasan umum kan kula termasuk yang lafadz umum bil maddah, lafadz umum dengan esensi maknanya. Tapi ternyata secara his, secara indera kita melihat ketika kaum di bumi itu diazab dengan apapun, misalkan dengan angin, dengan gempa, dengan dibalikan, ternyata langit dan matahari dan bulan tidak ikut dihancurkan, tidak ikut ditadmir, karena tudamir itu artinya dihancurkan, kulla syai' segalanya. Tapi ternyata enggak, kita melihat langit tetap utuh, tidak dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan, matahari tetap utuh. Berarti ayat itu maknanya umum, tapi tidak mencakup keumumannya. Ada taksis di situ, ada pengkhususan yang kita rasakan dari penglihatan kita, bukan dari ayat tersebut. Yaitu bahwa ternyata langit kita lihat masih ada. Berarti maksud keumuman ayat itu terbatas, yaitu kehancuran semua yang dimiliki desa-desa tersebut. Itu maksudnya. Dan ini kan di luar konteks. Makanya disebut sebagai mukhassis munfasil, pengkhususan yang terpisah di luar dari siyak atau konteks ayat tersebut. Kemudian selanjutnya al-aql, takhsisun munfasil bil aql, sebuah pengkhususan yang letaknya terpisah tapi dengan akal. Apa contohnya? Contohnya di sini disebutkan dalam surat Ar-Ra'd. Dalam surat Ar-Ra'd ayat 16, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu khaliqu kulli syai'in wa huwal wahidul qahhar. Allah lah yang menciptakan semuanya dan dialah yang Maha Esa, yang Maha Satu, satu-satunya dan yang Maha Perkasa. Ini maknanya umum. Allah lah yang menciptakan segala sesuatu. Kalau kita ambil keumuman ayat ini, berarti Allah juga menciptakan dirinya sendiri. Allah menciptakan malaikat, menciptakan arsy, menciptakan dan sebagainya, bumi, langit. Kalau kita ambil keumuman ayat ini, maka mana ayat ini Allah juga menciptakan diri zat Allah sendiri. Tapi ternyata kita menggunakan akal kita, tidak begitu makna ayatnya. Ada pengkhususan yang itu dipahami dengan akal sehat kita, bahwa yang namanya Allah kan wajibul wujud. Allah kan selalu ada, tidak ada permulaan, tidak ada akhir. Dari awal sudah ada, tidak ada akhir. Berarti Allah tidak menciptakan dirinya sendiri, karena Allah memang sudah ada dari dulu. Begitu. Allah yang maha mulia, Jalla Jalaluhu, yang maha sempurna. Itu dipahami dengan akal dan tidak ada di konteks ayat tersebut. Tapi ini disebut sebagai takhsisun munfasil, pengkhususan dengan akal, ini terpisah dari konteks ayatnya. Kemudian selanjutnya asy-syar'u, yang ketiga asy-syar'. Syar' ini artinya syariat. Tapi maksud syara' di sini, maksud syariat di sini adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah, Quran dan hadis. Jadi terkadang ada sebuah dalil umum ternyata dikhususkan dengan dalil Al-Qur'an sendiri yang itu terpisah. Contohnya apa? Dalil taksis yang terpisah, pengkhususan di ayat yang terpisah. Contohnya tentang dalam surat Al-Baqarah ayat 221, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Dan janganlah kalian menikahi orang-orang musyrik sampai beriman. Di sini dalilnya umum bahwa kita dilarang untuk menikahi orang musyrik. Tapi ternyata di ayat yang lain dijelaskan bahwa wal muhsanatu minal ladina utul kitaba min qablikum. Kita diperbolehkan untuk menikahi ahli kitab, Yahudi dan Nasrani yang masih murni, yang masih bagus. Ahli kitab
boleh untuk kita nikahi dan boleh kita makan sembelihannya. Begitu. Walaupun dalam masalah ini ada perbedaan pendapat. Itu taksisnya di ayat yang lain. Begitu. Contoh yang pengkhususan Al-Quran dengan hadis. Ini kan juga taksis munfasil. Dalam artian pengkhususannya terpisah, tidak dalam pola ayatnya. Contohnya adalah sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, dalam surat Al-Baqarah ayat 275. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba, dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Di sini kan lafadznya umum. Allah menghalalkan jual beli. Di situ ada al-bai'. Al-bai' itu salah satu lafadz yang bermakna umum. Berarti Allah menghalalkan semua jual beli. Begitu. Tapi ternyata dalam hadis nanti ada taksis-taksisnya, ada pengkhususannya, bahwa Allah tidak menghalalkan semua jual beli. Ada jual beli yang tidak dihalalkan, seperti dalam riwayat hadis Hakim bin Hizam, kita dilarang jual beli barang yang belum kita miliki tanpa seizin orangnya. Gitu. Jadi nggak boleh kita jual barang yang belum kita miliki. Itu salah satu jual beli yang tidak diperbolehkan. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan terus dimurojaah supaya menjadi ilmu yang berkembang. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.